kami akan berusaha. Itu sudah merupakan tugas kami. Bapak tidak usah cemas. Saya rasa ini bukan masalah yang besar. Seandainya cucu Bapak mempunyai saudara kandung yang mau mendonorkan darahnya, ya baik itu adik ataupun kakak, itu akan segera menyelamatkan cucu Bapak. Alhamdulillah, dokter. Kakak Pika ada di sini, Marsha. Dokter bisa ambil darahnya untuk menyelamatkan Pika. Kacau. Sekarang mereka akan tahu kalau darah gue nggak cocok. Gue akan ketahuan kalau bukan saudara kandungnya Vika. Celaka. Gue mesti gimana ya? Vika! Lu kenapa sih? Telepon gedebak-gedebuk, gawat-gawat, apanya yang gawat? Kenapa? Aduh, Mak agak tahu ya. Lola lagi pusing, Mak. Sekarang Lola lagi di rumah sakit. Tadi Vika tabrakan. Kata dokter kondisinya sekarang lagi kritis. Beneran lo? Wah, bagus. Mudah-mudahan aja si Vika itu kagak selamat. Nih, kalau sampai dia kagak selamat, berarti lu satu-satunya ahli waris kekayaannya Parisa yang banyak itu. Nih, rumah, mobil mewah, perusahaan, semuanya buat lu. Mak. Mak itu ya kagak nyangka kalau kita tuh cepet banget jadi orang kaya. Nih, ini hari nih, emak nunggu-nunggu. Hari keteban rezeki. Asik. Mak, ini tuh lagi gawat ya. Jangan ngeyel yang ngejelas deh. Sekarang si Vika itu kondisinya lagi kritis dan dia butuh banyak darah. Tapi dokter bilang kalau Vika itu darahnya langka banget. Dan dia nggak bisa nerima sembarangan donor darah. Jadi, yang bisa donor darah itu cuman kakak kandungnya Vika sendiri. Nah, loh, terus gimana dong? Gimana? Justru itu yang Nola pikirin, Mak. Gimana caranya? Sekarang kakek Reza nyuruh Nola untuk donor darah. Dan kalau mereka ngambil darah Nola, bakalan ketahuan kalau Nola itu bukan kakak kandungnya Vika. Gimana dong, Mak? Nah, emak tahu jalannya. Susah-susah amat sih. Suruh aja si Nina nyumbangin darahnya buat si Vika, ya kan? Gimana caranya? Kalau ketahuan gimana? Alah, lu tenang aja deh. Biar emak yang ngatur semuanya. Ntar emak yang bawa Nina ke rumah sakit buat nyumbangin darah. Sekarang lu tunggu di situ ya. Iya. Aduh, oke. Sekarang semuanya beres. Terus sambil nunggu emak datang ke sini, gue mesti ngapain ya? Gue mesti ngumpet. Jangan sampai mereka ngambil darah gue.
pasti udah nyariin gue. Biarin aja deh. Ntar tinggal bilang kalau gue nggak denger pas dia nelfon. Beres kan? Halo, Kek. Marsha, kamu itu di mana sih? Dari tadi kakek telepon gak diangkat-angkat. Maaf, Kek. Soalnya Marsha lagi nangis di kamar mandi. Marsha sedih banget, Kek. Marsha gak mau kehilangan Vika. Maafin kakek ya. Iya, iya. Kakek juga sedih. Tapi kamu cepat datang kemari. Dokter menunggu kamu untuk mengambil sampel darah kamu. Ya? Cepat ya. Duh, gimana nih? Kalau aku matiin handphone, pasti kakek bakal curiga. Tapi kalau aku keluar, pasti kakek bakal lihat aku. Akhirnya emak datang juga sama Nina. Untung aja. Gimana keadaannya Vika? Kasian banget, Nin. Aku khawatir banget. Nyawa Vika bisa nggak ketolong kalau nggak ada yang donor darah buat dia. Astagfirullah. Suster, permisi suster. Ini dia orang yang mau mendonorkan darah untuk Vika. Silakan berbaring di tempat tidur. Iya. Nola, lu tiduran di sono, Noh. Iya bentar. Ngeliat dulu. Mendingan sekarang emak keluar aja deh. Ntar ada orang masuk sini. Sana. Iya deh. Dokter. Mesti gimana ya? Nina bangun yuk. Nina ayo bangun. Tunggu ya Bu, dia baru transfusi darah, jadi biarkan dulu dia istirahat. Nanti sekitar 5 menit lagi baru boleh bangun. Pokoknya jangan bangun dulu ya Bu. Iya. Terima kasih. Nina bangun. Cepet bangun. Ih, Mak. Kenapa sih buru-buru amat? Lu kagak tahu Reza sama Pak Dokter lagi menuju ke sini. Nina bangun, Nina bangun. Bangun. Ayo bangun. Bangun. Kepala Nina pusing banget, Mak. Nina mual, kayak mau muntah. Udah deh, nggak usah alasan. Cepet. Rese deh lo, manja banget sih ini anak. Udah cepet, Ke kamar mandi dulu sekarang. Yuk. Pulang, mau muntah. Udah cepet lu tiduran, ntar ketahuan lagi. Kok ibu sudah ada di sini? Bagaimana keadaan Marsha? Dia masih lemes. Soalnya tadi udah diambil darahnya. Banyak lagi sampai sekantong. Kata suster yang tadi ngambil darah, dia kagak apa-apa kok, kagak pusing. Jadi dia sehat dan baik-baik aja. Maaf Pak Reja, saya permisi dulu. Kalau begitu Bu, saya mau melihat Pika dulu. Ibu,
tolong jaga Marsha ya. Iya, Pak. Bu, itu siapa? Oh, itu suster yang tadi kemari. Katanya sih dia lagi hamil muda. Ya, biasalah Pak Reza. Ya sudah, kalau begitu saya lihat Vika dulu ya, Bu. Iya, Pak. Aman, udah pergi. Lihat yuk. Nah, gimana ya, Mak? Gimana? Ya ditolongin. Ayo bawa keluar. Bangun cepetan. Lina. Bagaimana keadaan cucu saya, dokter? Vika baik-baik saja. Tubuhnya bisa menerima darah kakaknya dengan baik. Saya permisi dulu. Alhamdulillah. Memang gak ada yang bisa meragukan hubungan darah antara Vika dengan Marsha. Selamat ya, Kek. Alhamdulillah. Akhirnya Vika bisa sembuh. Kagak, lapar iye. Mak, gimana? Sini, Mak. Emak udah suruh dia pulang. Tadi emak kasih duit buat naik bajai. Sekarang kita tenang-tenang di sini. Soalnya kagak ada yang ngeliat Nina di rumah sakit. Hebat banget ya, Mak, kita. Bisa bohongin semua orang. Iya. Dan sekarang semua orang kagak ragu lagi kalau lu itu kakak kandungnya Vika. Nah, lu bakalan deket sama Pak Reza karena dia yakin banget lu yang udah nyelamatin hidupnya Vika, bukannya Nina. Hebat. Kalian memang hebat. Lo berdua berhasil ngebohongin semua orang. Dan yang gue nggak nyangka, ternyata selama ini saudara Vika adalah Nina. Diam lu, jangan berisik. Resep banget sih. Diem. Kenapa gue mesti diem? Gue nggak rugi apa-apa kok. Diam, dasar perempuan resek. Nanti kalau sampai Pak Reza tahu gimana? Biar aja Pak Reza dengar. Gue memang berniat mau ngomong sama Pak Reza. Biar Pak Reza tahu siapa lo dan Nola sebenarnya. Jangan. Lu tuh maunya apa sih? Gue mau 50% dari apa yang bakal lo dan Nola dapat. 50%? Lu gile apa? Jangankan 50%, 10% aja gue ngasih lu. Gue tuh mikir-mikir. Terserah. Kalau lo mau ambil. Kalau enggak, gue mau ngomong sama Pak Reza. Enggak. 40%. Enggak. Pokoknya 50%. Iya, 50%, 50% gue kasih lu puas. Kurang ajar. Masa dia minta bagian sama kita? Padahal kan tuh orang kagak ngapa-ngapain. Jangan-jangan si Empo Larak itu ya saudara kembarnya emak. Kembaran? Maksud lu apa? Hah? Iya, Mak. Soalnya Empok Lara sama emak itu percis banget. Sama-sama kejam, sama-sama serakah. Enak aja lu nyamain emak-emak perempuan kayak begituan. Denger ya, yang pasti emak itu lebih segala-galanya dari itu perempuan. Iya bener banget, Mak. Lebih kejam sama lebih serakah ya. Ih, sekate-kate lu.
maafin gue, Fik. Gue tahu selama ini gue banyak salah sama lo. Dan gue tahu kalau lo cewek baik. Gue janji gue gak akan ngulangin kesalahan lagi sama lo. Dan gue gak akan ngeganggu lo lagi, Fik. Setiap saat gue selalu berdoa sama Allah. La, lo masih lemas? Aku nggak apa-apa kok, Yan. Aku baik-baik aja. Kamu nggak usah khawatir ya. Gimana keadaan Vika, Yan? Aku khawatir banget sama dia. Alhamdulillah, La. Tadi dokter bilang kondisinya makin membaik. Tubuhnya bisa menerima darah lo. Mudah-mudahan aja Vika bisa cepet sembuh, ya. Alhamdulillah, Mak seneng banget ngedengernya. La, kalau gitu gue sekarang keluar dulu ya. Gue udah lega kalau ternyata lo juga baik-baik aja. Tante, saya pergi dulu ya. Iya, iya. Dah. Nola, lu sekarang harus ngedeketin Rian. Tenang aja, Mak. Sebentar lagi juga tuh anak bakalan segera Nola milikin. Kek, Vika mulai siuman, Kek. Alhamdulillah. Kakek. Kak Marsha. Sekarang Vika ada di mana? Pika sekarang di rumah sakit. Pika nggak boleh banyak gerak dulu ya. Keadaan Pika masih lemah sekali. Sialan. Ngapain juga sih Nina kesini? Gimana kalau dia sampai ngasih tahu kalau dia yang nyumbangin darahnya ke Vika, bukan gue? Maaf, saya kesini cuma mau nengokin Vika. Makasih ya. Nina, mendingan kamu nengoknya nanti aja ya. Soalnya Vika lagi butuh istirahat. Ya, ayo. Tuh ngapain sih kesini? Ngapain? Pergi sana, pergi. Bahaya, Rian ada di sini lagi. Aduh, apa yang mesti gue lakuin? Mendingan gue sembunyi dulu deh, sambil mikirin apa yang mesti gue lakuin. Yan, Ngapain lo di sini? tadi saya kesini mau... Ini rumah sakit. Bukan hotel tempat lo nyari pelanggan ya. Di sini buat orang-orang yang pada mau berobat. Bukan buat cewek panggilan kayak lo. Ngerti? Maksud kamu apa, Yan? Maksud gue supaya lo jangan kebanyakan pura-pura depan gue. Karena gue udah tahu siapa lo sebenarnya. Waktu itu gue sengaja datang ke hotel untuk buktiin omongannya si Alex. Ternyata omongan germo lo itu benar. Kalau lo adalah cewek panggilan. Di kamar itu lo nungguin pelanggan kan? Astaga. Dengan dandanan lo menor. Dasar lo gak punya moral. Alex, dia, Yan. Dia ngejebak saya. Kamu salah paham. Halah, udah deh. Gue udah gak pernah percaya lagi sama lo, Nin. Gue udah kecewa sama lo. Jadi lebih baik lo sekarang pergi dari sini. Yan, tapi... Cepet!
Selamat ya. Sekarang keadaan Pika sudah semakin baik. Alhamdulillah. Itu berkat dokter dan suster yang sudah merawat cucu saya dengan baik. Tidak, Pak. Kami di sini cuma melaksanakan tugas. Semua ini berkat saudaranya Pika yang sudah memberikan donornya kepada Vika. Tapi setelah mendonorkan, kok saya tidak melihat dia lagi ya? Cucu Bapak yang satu ini sudah nggak kesini lagi ya? Enggak. Marsha selalu ada buat Pika. Mereka nggak bisa dipisahkan. Mereka berdua itu terlalu dekat. Sekarang aja, Marsha ada di dalam menemani Pika. Syukurlah. Kalau begitu, saya permisi dulu. Mau melihat keadaan Vika. Silakan. Iya, ya. Vika, bagaimana keadaan kamu? Sudah merasa enakan atau masih ada yang sakit? Udah ngerasa baikan kok, Sus. Tapi Vika masih ngerasa lemes aja badannya. Sama kepala Vika suka pusing. Itu tandanya kamu harus masih banyak istirahat ya. Suster cari siapa ya? Enggak. Kalau begitu saya keluar dulu ya. Gimana, suster? Maaf Pak, saya tidak melihat saudaranya Pika di dalam. Yang saya lihat cuma ada seorang gadis yang sedang nemenin Vika. Tapi itu juga bukan yang waktu itu mendonorkan darahnya. Masa? Coba saya lihat. Nah, itu yang bercanda sama Pika itu ya Marsha. Loh, kalau memang dia itu saudaranya Pika, kenapa waktu itu bukan dia aja Pak yang mendonorkan darahnya? Apa? Maksud suster, kalau bukan Marsha, terus siapa yang ngedonorin darahnya? Waktu itu anaknya kurus, kulitnya putih dan tinggi, rambutnya panjang. Tapi dia kelihatannya takut, Pak. Tapi saya melihat sorot matanya, sepertinya dia anaknya baik dan agak sedikit pemalu. Apa? Jangan-jangan. Permisi, suster. Bapak, kakeknya Vika kan? Gimana keadaannya Vika, kek? Dia baik-baik aja kan? Alhamdulillah, Pika baik-baik aja. Alhamdulillah. Nina, boleh kakek bertanya? Apa benar Nina yang ngedonorin darah buat Pika? Iya, soalnya kata emak dan Nola, Vika butuh banyak darah supaya dia bisa cepet sembuh. Makanya saya nyumbangin darah saya buat Vika. Jadi benar, Nina yang nyumbangin darah buat Pika. Boleh kakek bertanya? Nina tahu siapa nama orang tua Nina? Saya nggak tahu, kek. Saya nggak inget apa-apa. Yang saya ingat, sejak 10 tahun yang lalu saya dibesarin sama emak. Katanya emak nemuin saya di jalanan dalam keadaan pingsan. Nina kenal kalung ini? Iya, tapi
kalung itu udah diambil sama emak dari saya. Ngapain Marisa kesini? Bareng Nina lagi. Hah, pasti ada yang gak beres. Aduh, gawat. Gue kayaknya mesti telepon Wita sama Nola supaya dia segera kesini. Kamu adalah Marsha, cucu kakek yang sesungguhnya. Cucu, Halo, Wit. Lo kayaknya mesti segera pulang ke rumah deh. Di sini ada yang gawat. Cepetan ya. maaf kek. Sebenarnya ada apa? Tunggu sebentar ya. Kakek harus menelepon pengacara kakek, ya? Silakan di dalam aja kek. Jar, brengsek. Gagal deh kita jadi orang kaya. Ini semua pasti gara-gara Nina. Kita harus ngelakuin sesuatu. Kalau kita kagak bisa dapat hartanya Pak Resa, berarti Nina juga kagak boleh dapetin hartanya Pak Resa. Emangnya apa yang bakalan lo lakuin sama mereka? Hah? Lu lihat aja ntar, gua mau ngerusakin rem mobilnya Pak Resa, biar dia mampus masuk jurang. Serius, Mak? Kenapa kagak serius? Emak akan ngelakuin apa aja yang penting bisa jadi orang kaya. Mumpung kebohongan kita belum ada yang tahu. Nah, kalau sampai Pak Resa meninggal, semua harta kekayaan jatuh ke tangan lu. Cepetan bantuin. Lu masuk mobil, buka kapnya ya. Cepetin buka. Ya, sana. Mana buka? Dalam sana. Cepat. Beres. Syukurin. Mudah-mudahan Pak Resa mampus mati masuk jurang. Biar rasa. Terus harta kekayaannya semua milik kita. Lu enggak? Deh. Mereka benar-benar kejam. Mereka benar-benar terobsesi ingin menguasai harta milik Vika dan kakeknya. Gue harus bisa ngelakukan sesuatu. Andi, Mak. Mau kemana? Diam lo. Lepasin gue! Mau ngapain lu datang kemari? Lepasin gue! Kenapa sih? Lo selalu ikut campur masalah. Lepasin gue! Lepasin! Loh, kok lo bikin dia pingsan sih? Gak apa-apa deh, Bo. Daripada dia macem-macem. Kita serat dia yuk, sembunyiin yuk. Ayo, angkat. Yuk. Ayo diangkat. Ayo, Nola bantuin. Cepet. Sini aja.
lepasin gue! Heh, diam lo. Kalau udah saatnya, gue juga pasti ngelepasin lo. Tapi sebelum itu, lo itu harus terima hukuman. Kenapa? Karena lo tuh selalu ikut campur urusan orang lain. Tanpa gue ikut campur pun, gue yakin semua kedok lu bakal terbongkar. Dan semua niat busuk kalian bakal ketahuan. Gue bener-bener yakin kalau lu Nol bukan saudaranya Vika. Ya. Lo bener nih. Lo bener banget. Gua emang bukan saudara kandungnya Vika. Dan lo mau tahu siapa saudara kandungnya Vika yang sebenarnya? Saudara kandungnya Vika yang sebenarnya adalah Nina. Lola, lu kenapa ngomong sama dia? Nggak apa-apa, Mak. Sebentar lagi juga nih anak kita bakalan bikin mampus. Tapi Nola nggak mau dia mati penasaran. Lo mau tahu nih kenapa gue ngelakuin ini semua? Gue ngelakuin ini semua karena gue pengen ngedapetin semua hartanya Vika. Dan setelah gue menguasai semua hartanya Vika, target selanjutnya adalah Rian. Gue yakin gue bisa bikin Rian jatuh cinta sama gue. Kenapa? Karena gue udah berhasil bikin Rian berpikir kalau Nina, cewek yang dia cintain itu cuma seorang pelacur murahan. Lu bener-bener kejam, Nol. Terserah lo mau bilang apa. Lo tau gak? Sekarang Nina dan kakeknya akan pergi untuk selama-lamanya. Dan yang paling penting lagi, Vika tanpa kakeknya yang tua bangka itu bukan apa-apa. Ayo, Mak. Sekarang kita harus ngelakuin sesuatu yang lain. Yuk. Brengsek lu semua! Halo, ini gua Yan Andi. Yan, kalau memang lu masih sayang sama Nina, lu harus bisa nolong dia, Yan. Nina, gue gak peduli sama dia. Gue benci sama dia. Dia mau ngapain aja kayak terserah dia. Karena gue udah gak akan pernah mau ikut campur urusannya dia. Yan, jangan tutup teleponnya, Yan. Lu harus dengerin gua dulu. Ini penting. Asal lo tahu, sebenarnya Nina itu nggak salah. Nina cuma dijebak sama Nola. Nola itu bukan saudara kandungnya Vika. Saudara kandungnya Vika adalah Nina. Lu harus percaya sama gua, Yan. Kakeknya Vika baru tahu soal ini. Nina dan kakeknya baru aja pergi naik mobil. Dan lu harus bisa ngingetin dia, Yan. Karena rem mobilnya udah dirusak sama Nola dan Manya. Sekarang gue akan kasih tau kakeknya Vika. Makasih, Di. Halo? Halo? Kakek, ini Rian, kek. Kakek harus hati-hati karena rem mobil kakek dirusak orang. Hah? Apa? Rem mobil ini rusak orang? Ya, makasih. Astagfirullahaladzim. Benar, remnya belum. Kek, kita harus gimana? Ini gimana, Kek? Marsha, kakek akan perlambat kecepatan mobil ini. Setelah itu, siap-siap lompat ya. Pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Marsha. Aduh, Marsha. Kamu nggak apa-apa.
menyingkirkan orang-orang yang berusaha untuk menghalangi kita untuk menjadi orang kaya. Betul, sebentar lagi kita bakalan jadi orang kaya dan gak ada penghalang. Iya kan? Aduh, gelap banget sih, gak kelihatan apa-apa nih. Lara, nyalain lampunya. Kita makan kali ya. Hei, kalian pikir bisa memisahkan keluarga saya? Dasar manusia-manusia kurang ajar. Sudah dikasih hati, minta jantung. Dasar lintah penghisap darah. Pak Resa, saya minta maaf. Bukan maksud hati saya membohongi Bapak. Sumpah, Pak. Saya... dia yang punya ide. Ya. Emak tuh apaan sih? Emang salah Papa juga? Bohong, kakek. Semua gara-gara emak kok yang orang kaya. Kamu nggak bisa. Sudah. Anda bertiga kami tangkap karena penipuan dan percobaan pembunuhan. Jangan, Pak. Jangan. Ampun, kita kapok. Iya, Pak. Pak. Ayo ikut kami ke kantor. Ayo. Kakek. Kak Marsha, maafin Vika ya Kak. Selama ini Vika udah salah paham. Dan Vika udah nyusahin Kak Marsha. Nggak apa-apa Vika. Kakak sama sekali nggak nyangka kalau kamu adalah adik kakak. Sejak pertama kali kakak ketemu sama kamu dan kakek, kakak ngerasa udah ada sesuatu yang aneh. Kakak ngerasa kakak udah lama mengenal kalian. Alhamdulillah. Akhirnya kalian berdua bisa berkumpul kembali. Terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan suatu hari nanti kita bisa menemukan Rizky